Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan juga selalu dalam keadaan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak tidak lupa selalu mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan guna menghindari penyebaran virus corona. Di pertemuan kali ini, mungkin ada yang baru buat kelas 11 AP1 dan juga kelas 11 AP2, yaitu pergantian guru mata pelajaran Mulok Office yang awalnya adalah Pak Wawan, namun ada perubahan. Sekarang menjadi dengan Bapak. Alangkah baiknya Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak adalah Ahvan Muharam. Di sini Bapak mengajar mata pelajaran Mulok Office bagi kelas 11. Selain mengajar di kelas 11, Bapak juga mengajar di kelas 10, yaitu untuk mata pelajaran simulasi digital dan juga dasar desain grafis. Semoga pembelajaran selama 1 semester ke depan dengan Bapak, kalian dapat mengikutinya dengan baik, dan juga semoga kalian dapat memahaminya tentang materi yang disampaikan. Baiklah, di pertemuan pertama ini, kita akan belajar dengan metode video pembelajaran yang membahas tentang perangkat lunak pembuat slide presentasi. Nah, apa itu perangkat lunak pembuat slide presentasi? Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas tentang perangkat lunak pembuat slide presentasi. Perangkat lunak pengolah presentasi adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk membuat file presentasi, karena fungsinya sebagai alat untuk mengutarakan ide atau gagasan. Maka program presentasi harus memiliki tampilan yang menarik. Salah satu aplikasi pembuat presentasi yang akan dibahas adalah Microsoft PowerPoint. Nah, apa sih itu aplikasi Microsoft PowerPoint? Mari kita bahas. Nah, Microsoft PowerPoint atau PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran mereka. Salah satunya adalah Microsoft Office. Selain Microsoft Word, Excel, Access, dan beberapa program lainnya. Salah satu contohnya adalah yang sedang Bapak gunakan pada video pembelajaran ini, yaitu menggunakan aplikasi PowerPoint. Fungsi dari Microsoft PowerPoint ini adalah untuk memudahkan kita dalam penyampaian materi ketika kita sedang melakukan pembelajaran ataupun pada saat kerja ketika di dalam rapat. Dalam aplikasi pengolah presentasi slide atau Microsoft PowerPoint, di dalamnya terdapat fitur-fitur untuk mengedit atau bahkan mempercantik materi yang akan kita buat lalu mempresentasikannya. Nah, di sini kita akan bahas tuntas tentang fitur-fitur yang ada di dalam Microsoft PowerPoint 2016. Ini adalah tampilan awal ketika kalian masuk dalam Microsoft PowerPoint. Ini Bapak ambil contohnya ketika Bapak sedang menyiapkan materi untuk pembelajaran kalian. Nah, yang pertama ada Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar yaitu berisi kumpulan tombol pintas yang sering digunakan untuk perintah umum, seperti Save, Window, dan Redo. Letak Quick Access Toolbar seperti yang kalian lihat di gambar. Bentuknya kurang lebih seperti itu. Lalu Save itu apa? Save adalah menyimpan. Artinya menyimpan data presentasi kalian yang sudah dibuat ke dalam komputer. Kemudian Undo. Undo adalah mengembalikan jika kalian terjadi kesalahan dalam menghapus atau lain sebagainya. Lalu Redo. Redo hampir sama penggunaannya untuk mengembalikan. Akan tetapi penggunaan Redo ini
bisa digunakan ketika kalian menggunakan Undo terlebih dahulu. Kemudian, ribbon. Ribbon berisi kumpulan tab yang sudah disusun berdasarkan kategori tertentu, seperti home, insert, design, dan transition. Contohnya seperti yang dapat kalian lihat di gambar berikut. Selanjutnya adalah title bar. Title bar adalah menampilkan nama PowerPoint yang sedang dibuka. Title bar akan muncul di atas ribbon seperti yang kalian lihat gambar, sehingga kalian bisa tahu apa yang sedang kalian buka atau kalian kerjakan. Yang selanjutnya ada slide navigation panel. Ini berfungsi untuk navigasi semua slide yang terdapat pada file presentasi. Bisa diartikan seperti scroll untuk menggeser ke bawah atau ke atas untuk melihat slide sebelum atau sesudahnya. Selanjutnya, ruler. Ruler ini artinya penggaris. Ini digunakan untuk memudahkan dalam pengukuran dalam slide. Kalian bisa mengukurnya sesuai yang kalian inginkan. Kemudian ada slide panel. Slide panel ini adalah tempat yang menampilkan dan mengedit slide. Bisa diartikan slide ini adalah bagian terpenting dalam sebuah presentasi. Karena jika tidak ada slide panel, kita tidak mungkin bisa menuangkan ide atau gagasan kita ke dalam aplikasi Microsoft PowerPoint. Yang selanjutnya ada slide number. Slide number ini menunjukkan urutan atau penomoran slide yang sedang diakses. Slide ini berfungsi untuk mengetahui seberapa banyak kita membuat slide presentasi. Next, yaitu Notes. Notes adalah tombol untuk menambahkan catatan yang akan membantu dalam mempersiapkan atau menyampaikan presentasi. Ketika kita merekam dalam Microsoft PowerPoint, tentunya notes ini akan sangat membantu ketika penyampaian materi yang akan kita sampaikan agar meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengucapan atau bahkan mengartikannya. Selanjutnya, komen. Komen ini berfungsi untuk menambahkan komentar pada slide yang diakses. Artinya seperti koreksian. Misal, ada kata yang harus diganti, lalu kalian membuat sebuah komen yang ditujukan kepada kata-kata yang salah penulisannya, supaya kalian tidak lupa pada saat ingin membenarkannya ketika kalian membuka kembali pekerjaan kalian. Dan yang terakhir adalah presentation view. Ini berfungsi untuk memudahkan dalam pengukuran dalam slide. Terdapat beberapa pilihan view, di antaranya ada normal view, ada slide sorter, notes pane, reading view, dan slide show. Kalian bisa menggunakan slide show untuk mengecek presentasi kalian ketika sudah selesai pembuatan presentasi. Lalu notes page. Notes page ini adalah catatan di dalam page slide yang kalian ingin ditambahkan ke slide yang kalian tuju. Yang selanjutnya itu slide sorter. Slide sorter adalah mereview slide kalian menjadi 4 bagian. Lalu normal view. Normal view adalah bentuk normal dari sebuah slide. Contohnya adalah ya seperti gambar yang bisa kalian lihat ya, gambar ini. Sedangkan reading view, kegunaannya sama seperti slideshow, yaitu pengecekan presentasi kalian dalam kondisi satu layar penuh. Nah, demikianlah yang bisa Bapak sampaikan tentang Microsoft PowerPoint atau aplikasi pengolah slide presentasi beserta fitur-fiturnya. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang Bapak terangkan dan tetap semangat dalam belajar walau masih dalam keadaan daring atau virtual. Selalu jaga kondisi dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.